Di ujung selatan kota Batam, terdapat suatu kisah yang belum selesai. Ketika masyarakat pesisir Rempang direlokasi, yang bergeser bukan hanya tempat tinggal mereka, tetapi juga masa depan dan mata pencaharian, serta identitas maritim yang sudah turun-temurun. Relokasi mengubah ruang hidup dan tatanan sosial ekologis masyarakat pesisir. Dalam kondisi itu, muncul pertanyaan penting. Bagaimana mereka bisa kembali produktif dan bagaimana memulihkan ekonomi maritim mereka yang selama ini menjadi denyut kehidupan dan tradisi mereka. Secara kerangka teoritis, penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa pemulihan ekonomi pasca relokasi bergantung pada: pertama, potensi maritim; kedua, perilaku ekonomi; ketiga, kapasitas adaptasi. Ketiganya membentuk mekanisme transisi yang menentukan produktivitas ekonomi maritim. Sedangkan kebijakan pemerintah hanya akan efektif ketika memperkuat ketiga fondasi itu. Secara metodologi, penelitian menggunakan sequential exploratory mixed methods. Tahap pertama secara kualitatif untuk menggali dinamika sosial ekologis, harapan, kebijakan, tantangan, dan strategi bertahan masyarakat pesisir sehingga menghasilkan rancangan model. Tahap kedua, secara kuantitatif menggunakan sampel LS untuk menguji hubungan kausal secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi maritim tidak dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan pemerintah. Sebaliknya, sepenuhnya digerakkan oleh dinamika internal masyarakat pesisir itu sendiri. Sementara itu, potensi ekonomi maritim menyediakan fondasi. Perilaku ekonomi menerjemahkan peluang menjadi tindakan produktif. Lalu, kapasitas adaptasi menjadi penentu terkuat dalam membangun ekonomi. Kemudian, kebijakan pemerintah berperan mendorong penguatan pemanfaatan potensi, mengaktifkan perilaku, dan meningkatkan kapasitas adaptasi. Produktivitas ekonomi maritim hanya muncul ketika ketiganya terhubung dalam mekanisme multi-jalur. Hasil penelitian model transisi adaptif yang terbentuk menggambarkan pola berikut ini. Kebijakan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan potensi ekonomi maritim. Potensi tersebut kemudian membentuk perilaku dan kapasitas dalam beradaptasi. Pada akhirnya, menentukan produktivitas ekonomi maritim. Artinya, bahwa produktivitas ekonomi maritim masyarakat pesisir pasca direlokasi memiliki ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah untuk menstimulus dan menyesuaikan diri pada lingkungan baru, sehingga bereaksi melakukan tindakan dengan memanfaatkan sumber daya maritim. Dengan demikian, pemulihan ekonomi pasca relokasi merupakan proses sosial ekologis yang menuntut keterhubungan antara kebijakan pemerintah dan struktur lokal, serta respons masyarakat pesisir itu sendiri. Implikasinya bahwa produktivitas ekonomi maritim pasca direlokasi tidak dapat dipulihkan hanya dengan kebijakan infrastruktur atau regulasi, diperlukan intervensi lain secara terpadu, yaitu: 1. Penguatan pemanfaatan potensi maritim melalui modal usaha, pelatihan keterampilan. 2. Penguatan adaptasi untuk menavigasi sumber daya, serta pendekatan sosial dan budaya. Maka, secara empiris, ke depan mereka tidak hanya pulih secara sosial ekologis, tetapi tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Karena, bagi mereka, laut bukan sekadar ruang hidup, tetapi laut adalah identitas. Dan identitas tidak akan pernah bisa direlokasi. Ketua Tim Peneliti, Dr. Firdaus Hamta, Anggota 1, Dr. Alwan Hadianto, Anggota 2, Dr. Denny Asmarazisa. Tim Mahasiswa, Nabila, dan Muhammad Faiz. Lainnya, Hirose, Naswa, Titania, dan Amelia.